Mungkin karena beliau-beliau atau guru-guru di Indonesia ini sudah berkomitmen, ya seharusnya sih mereka melaksanakan kode etiknya secara baik dan bertanggung jawab sih, nggak melanggar satu kode etik pun gitu. Semoga makin banyak guru-guru yang lebih berkomitmen lagi untuk bisa mengajar dengan cara yang lebih baik lagi. Maksudnya selalu berproses juga, jadi bukan siswa doang yang berproses, guru juga harus berproses bersama gitu ya. Depannya semoga makin banyak orang-orang yang mau menjadi guru gitu, karena meskipun mungkin orang-orang sekarang bisa mandiri gitu belajar, tapi peran guru tuh masih penting gitu untuk menuntun siswa-siswa itu tuh harusnya kayak gimana. Jadi mengerti, banyak banget guru di Indonesia yang melanggar kode etiknya sebagai guru. Dan itu nggak cuma 1-2 kode etik yang dilanggar, ya ada beberapa, mungkin 2 atau 3 lebih sih yang dilanggar dari guru di Indonesia. Dari wawancara ini sih, aku pribadi jadi sadar bahwa memang ternyata masih banyak kode etik guru yang dilanggar gitu ya oleh para guru. Nah, mungkin untuk membenahi hal tersebut juga menjadi ya tugas bersama sih. Maksudnya bukan cuma dari guru aja yang misal harus berubah gitu, tapi dari siswa atau mahasiswa sendiri juga berubah gitu. Jadi kita sebagai siswa atau mahasiswa gitu ya harus juga ngingetin gitu, baik dari guru dan siswa tuh sama-sama berkembang gitu loh dan mendapatkan haknya masing-masing gitu. Kemudian kedepannya dengan wawancara ini akan makin menyadarkan banyak orang juga sih betapa ternyata sekarang ini tuh banyak problematika yang ternyata kita nggak sadar gitu loh. Jadi semoga harapannya orang-orang ini juga makin sadar gitu. Sebaiknya kalau untuk guru yang sekarang ini ya lebih baik jangan mengedepankan hanya sebuah nilai dari murid saja gitu. Apalagi khususnya anak-anak yang hanya bisa pintar MTK itu udah bisa langsung dicap sebagai anak yang pintar. Sedangkan untuk anak yang bisa gambar, yang bisa menulis, itu malah dianggap seperti anak biasa-biasa saja. Ya seharusnya pintaran seseorang itu yang berbeda-beda, yang merupakan kepintaran seseorang sendiri gitu. Tidak bisa dianggap yang pintar itu hanya orang-orang yang bisa matematika, fisika gitu. Dan juga jangan menyamaratakan kalau misalkan dia ini tuh harus bisa satu bidang gitu. Maksudnya kalau misalkan nggak bisa MTK ya dia mau ngomong harus bisa gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu sih, soalnya harus disamaratakan gitu. Jangan ya kalau kita melihat dari pendidikan di Finlandia, di Norwegia, yang dimana mereka kan mengedepankan pada sisi bakatnya gitu. Ya kita harusnya contoh dari yang negara mereka yang supaya ya negara kita lebih maju. Apa yang dipunya itu misalnya dia bakat atau pengetahuan harus diasah lah sama si guru, nggak cuma satu guru aja, seluruh guru yang ada di suatu sekolah itu harus saling mendukung untuk seluruh muridnya itu mengasah kemampuan mereka baik di kemampuan pengetahuan maupun kemampuan bakat. Mungkin itu aja sih. Harapannya semoga ikhlas ngajar juga ke seluruh semua, terus ngasih nilai itu juga jangan pelit-pelit juga. Terus abis itu biar guru-guru itu juga bisa jadi panutan. Jadi harus dari diri sendiri ditanamin untuk jujur, untuk bertanggung jawab juga. Jadi akan menghasilkan bibit-bibit yang unggul gitu. Untuk lebih bersikap profesional dan adil ke semua murid-muridnya. Terus juga jaga sikap, jaga batasan terhadap guru dan